Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Karena mengamalkan agama dan kepercayaan kita masing-masing yang diberikan perlindungan dalam konstitusi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, berarti kita menjalankan Pancasila. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kami mengunggah nilai-nilai Islam, kami meyakini saudara-saudara kita mengunggah nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai keagamaan yang diyakini, dipeluk oleh saudara-saudara kita, termasuk saudara kita aliran kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Antara agama dan kepercayaan, kalau dalam perspektif hikmatologi, mengacu pada nilai surah Al-Baqarah atau makna surah Al-Baqarah ayat 269, mengacu pada pilar ideologi berbangsa bernegara atau dasar ideologi berbangsa bernegara ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama adalah wujud kita orang-orang yang beragama dan berkepercayaan. Mari kita hadirkan 3 kasus yang berbeda ketika seseorang berobat kepada sesepuh, pada ulama, pada kiai. Kami meriset 3 orang, mewawancarai 3 orang secara mendalam, dan bahkan suatu ketika memang kami berhadapan langsung dengan 3 orang tersebut. Yang pertama adalah seorang kiai haji sepuh. Beliau sekarang usianya di atas 90 tahun, masih sehat, segar bugar. Kemudian yang kedua adalah seorang jenderal Angkatan Darat bintang 3 yang beragama Katolik. Dan seorang lagi muslimah, tentu saja beragama Islam, yang usianya berkisar 40 tahun ketika itu. Kalau sang jenderal itu sekarang sudah purna tugas. Apa yang ingin kami sampaikan? 3 orang ini semua berobat pada 1 orang, dan orang itu disebut oleh jamaah sebagai ustadz. Kemudian jamaah yang lain menyebut kiai, ada yang memanggilnya pak, ada yang memanggilnya mas, dan seterusnya. Kita abaikan panggilan-panggilan itu. Tetapi intinya ada seorang kiai sepuh yang meminta untuk diruqyah, diobati. Ruqyah yakni adalah zikir, atau lebih tepatnya rangkaian zikir dan doa yang dituntun oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dituntunkan oleh para nabi, termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jauh sebelum itu Nabi Anoh, Nabi Henoh, Nabi Idris alaihissalam. Semuanya menuntun bahwa ketika seseorang berobat, meniscayakan dirinya untuk bersandar kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa.
Kemudian bagi sang jenderal bintang 3 karena beragama Katolik, maka tentu saja sandaran keimanannya adalah keimanan yang didasarkan pada ajaran Katolik. Sedangkan ibu muda atau ibu setengah baya itu karena muslimah juga pada syariat Islam. Apa yang terjadi ketika 3 orang ini berobat? Kesimpulannya, tiga-tiganya oleh Allah disembuhkan. Jadi, kalau kita Islam berobat pada orang Islam kemudian sembuh, lazim. Dan orang akan cepat berkesimpulan bahwa karena keimanannya sama, karena doanya sama. Sebab apa? Narasumber atau key informan kunci yang saya wawancarai, ya, jika pada orang yang beragama Islam itu menuntunnya istighfar, siapapun mereka, baik santri, ibu nyai, kiai, dan seterusnya, semuanya hanya diucapkan dalam hati, di batin. Karena diyakini bahwa kekuatan batin itu dalam riset ilmiah tahun 90-an, ya tahun 2000-an ketika R.B. Sentano menulis Kuantum Ikhlas gitu ya, maka perbandingannya ya, kekuatan hati atau kolbu itu dibanding penginderaan atau otak 5.000 berbanding 1. Kolbu memiliki kekuatan 5.000 kali dibanding dengan otak. Karena itulah maka key informant itu menuntun seseorang yang diobati, bahkan jamaah yang diobati, diruqyah, senantiasa berzikir dalam hati. Tapi diberitahukan zikir apa yang dibacanya. Termasuk kepada sang jenderal bintang 3 yang dituntun arahan dari sang kiai tersebut, yakni disilahkan berdoa menurut agama Katolik yang diyakini. Nah, ketika kesimpulannya tiga-tiganya itu disembuhkan oleh Allah, kita menjadi teringat salah satu firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara, ya, insyaallah ya, bahwa wa idza maritu fahuwa yasfin. Jadi ketika aku sakit, Nabiullah Ibrahim alaihissalam memiliki keyakinan maka Allah lah yang menyembuhkannya. Jadi Allah Maha Rahman dan Maha Rahim, sangat logis sekali. Semuanya yang hidup di dunia disediakan rezekinya. Rezeki di sini termasuk ketika berobat, maka Allah pun hadir untuk menyembuhkannya tanpa memandang bagaimana tauhid atau teologinya. Inilah dasar dari At-Tibbun Nabawi atau prophetic medicine atau kedokteran ala Nabi. Dan saya mengatakan bahwa prophetic medicine atau kedokteran ala Nabi bukan pengobatan alternatif. Dan kami sebagai praktisi At-Tibbun Nabawi, setiap saat ada tamu atau pasien mengatakan bahwa Anda datang ke sini bukan untuk mencari alternatif. Meskipun pada umumnya orang-orang itu menganggap bahwa berobat di luar dokter itu dianggap alternatif. Kami memberikan pencerahan bahwa pengobatan ala Nabi atau kedokteran Nabi adalah basic, ya, dasar dari seluruh pengobatan yang ada di dunia. Karena kita meyakini tidak ada selain Nabiullah Idris alaihissalam yang mengajarkan pertama kali tentang proses penyembuhan.
Dan kita meyakini mulai dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW, termasuk di dalamnya Nabi Isa alaihissalam, ya, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan semua para nabi, masing-masing adalah hamba-hamba muslim. Meskipun ajaran Nabi Ibrahim disebut dengan ajaran Hanif yang memelihara tentang tauhid. Kan itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun tampilan yang ada di layar ini tampak ya At-Tibum Nabawi ditulis dengan berbahasa Arab, kita juga harus tersadar bahwa kitab-kitab Injil, Taurat, Zabur yang ada di Jazirah Arab, di daerah-daerah yang menggunakan bahasa Arab, negara-negara yang menggunakan bahasa Arab, semuanya tertulis dengan tulisan Arab, sekaligus juga berbahasa Arab. Ya, jadi kita tidak perlu risih ya dengan sekedar tulisan. Kita juga bukan orang Latin, tapi menggunakan tulisan Latin. Seperti tulisan Prophetic Medicine, itu adalah tulisan Latin. Sedangkan At-Tibum Nabawi adalah tulisan Arab. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami sekedar mengingatkan pada diri kami dan juga saudara-saudara kami yang seiman bahwa tidak lama lagi atau kurang lebih sekitar 2 bulan lebih ya, kita akan menghadapi Idul Kurban. Ya. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh 7 perawi hadis, mulai dari Bukhari, kemudian Muslim, Tirmizi, ya. Kemudian ada An-Nasai, ada Abu Dawud, ada Ibnu Majah, kemudian Ahmad bin Hambal, ya, Ad-Darimi. Ya. Semua meriwayatkan bahwa nanti yang ditanya pertama kali, artinya pertama kali itu yang ditanya utama, begitu ya. Karena ada pertama kali itu tentang sholat. Ini. Jadi nanti yang utama di antara di samping sholat ya ditanya tentang darah. Artinya bahwa kita ditanya, sudahkah kita berkorban? Karena itulah merujuk pada wasta'inu bis-sabri ya. Jadikanlah sabar sebagai penolongmu, sabar kita nyelengi ya. Menabung di mana? Di rumah saja. Menabung 5.000 atau 10.000. Kalau 10.000 jika sudah mulai tahun 1444 Hijriah Zulhijjah kemarin, maka insya Allah kelak kita akan mendapatkan angka 3.600.000 kalau 10.000. Kalau kurang dari itu ya tinggal mengalihkan saja. Mengapa? Ketika kita berbicara At-Tibum Nabawi juga berbicara tentang Idul Kurban, karena Rasulullah pun bersabda, ya, ketika kita sakit maka bersedekahlah. Ya. Di dalam riwayat insyaallah dari Imam Al-Baihaqi. Ya. Mengapa bersedekah? Karena sedekah itu akan mencegah atau mengobati penyakit itu sendiri. Sedekah itu melatih ketulusan kita masing-masing. Semoga saudara-saudara yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, sembuh yang tidak menyisakan penyakit, dan kita belajar dari 3 hamba Allah yang luar biasa hebat itu. Seorang kiai yang hafal Al-Quran, pengajar tahfidz, ya. Kemudian seorang muslimah yang sejak awalnya tidak pernah sholat sama sekali sampai dengan usia 40-an, ya baru setelah berobat kepada narasumber yang kami maksud, melakukan sholat. Kemudian seorang jenderal bintang 3 yang Katolik, semuanya, 3-tiganya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya kesabaran dan keyakinan yang penuh bahwa seorang yang sakit, insya Allah pasti yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu ta'ala, Tuhan yang Maha Esa.
sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekeliruan, kesalahan. Dukungan Anda, semangat kami. Ridhonya Allah tentu kebahagiaan bagi kami. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek teologi dan bersyariat, agama ada kesamaan.